Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja, diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Video ini merupakan episode ke-10 dari episode-episode sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode-episode sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke lah, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Mereka berdua kini sudah siap untuk bertarung. Kitae bertanya kepada Jongsu kalau sudah berlalu 1 tahun sejak mereka berdua terakhir kali bertarung serius sebelumnya. Dan Kitae yakin kalau Jongsu masih mengingat kejadian itu dengan jelas. Jongsu mengiyakan perkataan dari Kitae. Dia berkata kalau dia juga tentu masih mengingatnya. Dia waktu itu bahkan dihajar habis-habisan layaknya seperti seekor anjing kampung. Dan itu merupakan kenangan yang indah bagi Jongsu pribadi. Kita membalas kalau bakalan ada kenangan baru untuk diterima Jongsu pada hari ini. Jadi Jongsu diminta untuk tetap tenang dan menerima kenangannya nanti. Kitae akan mengajar Jongsu habis-habisan sampai Jongsu bisa mengubah pola pikir dan juga sikap bodohnya selama ini. Mendengar niat dari Kitae membuat Jongsu berteriak kegirangan. Dia tidak menyangka kalau Kak Kitae mempunyai niatan yang baik untuknya. Tetapi khusus kenangan baru kali ini, Jongsu akan mengembalikannya kepada orang yang mengajukannya. Setelah memasang kuda-kuda, Jongsu dan Kitae pun kemudian melesat maju dan berteriak satu sama lain. Mereka berdua sudah dipastikan akan bertarung habis-habisan pada hari ini. Jongsu mengakui bahwa dia bisa mengetahui betul tentang seberapa kuat lawan yang akan dia hadapi. Dia sudah tahu sebelumnya kalau apakah musuhnya itu kuat atau tidak sama sekali. Dan hanya dengan melihat penampilannya saja, Jongsu sudah bisa langsung merasakan kekuatan yang dimiliki oleh lawan bertarungnya. Jongsu dengan mudah melayangkan pukulan ke pipi kiri dari Kitae. Dan Kitae juga membalas pukulannya itu dengan memberikan pukulan uppercut ke dagu dari Jongsu. Jongsu kembali melanjutkan bahwa tepat setahun yang lalu, saat Jongsu pertama kali melihat sosok dari Kitae, Jongsu sudah langsung tahu bahwa dirinya pasti akan kalah dalam pertarungan. Dan bahkan setelah setahun berlalu sejak hari itu, pada hari ini pun Jongsu masih mengakui kalau dia tetap akan kalah dari Kak Kitae. Mereka berdua saling meneriaki satu sama lain dan terus jual beli serangan. Kitae kemudian berhasil melayangkan sebuah tendangan ke pipi kiri dari Jongsu. Dan benar saja, hanya dalam sekali tendangan barusan, Jongsu seketika tidak mampu untuk menahannya. Dan dia pun terhempas ke lantai. Melihat Jongsu yang terkapar di lantai, membuat rekan-rekan Kitae memuji Kitae. Mereka memang sudah menduga kalau pertarungan ini pastinya akan mudah dimenangkan oleh Kitae. Seperti yang diharapkan oleh Kak Kitae. Kak Kitae memang merupakan orang terbaik yang berada di peringkat 1 di SMA Yongsan. Di lain sisi, rekan Jongsu malah memasang muka yang masam saat melihat bos mereka dikalahkan dengan mudahnya. Kitae di sini mengakui kalau kemampuan yang dimiliki oleh Jongsu memanglah sudah cukup meningkat. Akan tetapi, Jongsu bakalan tetap akan kalah meskipun sudah berlalu setahun sejak pertarungan dari mereka. Bagi Kak Kitae, usaha Jongsu itu masih belum cukup untuk bisa mengalahkannya. Jongsu hanya bisa melihat Kitae dari arah bawah sembari masih mendengus akibat menerima tendangan yang dilayangkan oleh Kitae. Kitae kembali melanjutkan bahwa sekarang Jongsu harus menuruti semua hal yang diperintahkan olehnya. Dan dia juga bertanya perihal apa tujuan Jongsu sebenarnya, sehingga dia malah membuat situasi yang tidak nyaman seperti ini. Jongsu masih mendengus kesakitan dan tangan kanannya nampak gemetaran. Jongsu rupanya perlahan mendekati kedua kaki dari Kitae dengan cara berjalan ngesot. Kitae kembali melanjutkan lagi. Dia menyuruh Jongsu untuk jangan pernah berpikir bahwa dia ingin meninggalkan sekolah ini. Dan Jongsu sebaiknya tidak usah bergerak dulu di situasinya yang sekarang. Kitae akan membawa Jongsu berobat ke klinik yang berada di sekitar sekolah.
Nah, melihat Jongsu yang terus berjalan ke arahnya dengan posisi merayap, membuat Kitae kebingungan. Apakah serangan tendangannya tadi separah itu? Sampai-sampai Jongsu hanya bisa merayap di lantai rooftop. Apakah Jongsu ingin memintanya untuk dipanggilkan ambulan? Dan jikalau Jongsu tidak keberatan, maka Kitae akan sangat bersedia untuk menggendong Jongsu untuk sampai ke sana. Jongsu tetap saja berjalan merayap dan mencoba untuk terus mengarah ke kedua kakinya Kitae. Dan setelah dirasa dia sudah cukup dekat, Jongsu pun mulai kembali berbicara kepada Kak Kitae. Dia bertanya kepadanya perihal apa yang sedang Kak Kitae lakukan, sehingga dia bisa berdiri dengan tenang seperti itu. Ucapan dari Jongsu barusan tentu semakin tidak dipahami oleh Kak Kitae. Dia kembali bertanya perihal apa maksud dari Jongsu. Nah, secara tiba-tiba, Jongsu kemudian kembali memberikan pukulan ke kaki kanan dari Kak Kitae. Dia memukulnya dengan keras dengan menggunakan tangan kanannya. Dan dari pukulan tersebut, sesaat terdengar suara tulang yang retak. Seakan-akan kaki kiri dari Kitae telah patah hanya dalam sekali pukulan saja. Kitae sontak langsung berteriak kesakitan setelah Jongsu melancarkan serangan kepadanya. Jongsu pun di sini kembali melanjutkan ucapannya sebelumnya. Dia bertanya perihal apa yang Kak Kitae gumamkan di saat mereka berdua masih berada di tengah-tengah perkelahian. Rupanya di saat Jongsu merayap itu, dia di sana langsung mengambil knuckles dari saku miliknya dan dengan cepat memakainya di tangan kanannya. Yang alhasil, dia pun menggunakan cara curang untuk bisa mengalahkan lawan yang lebih kuat darinya. Jongsu mengakui bahwa terdapat banyak cara untuk bisa mengalahkan orang-orang yang kuat, dan itu termasuk dengan menggunakan cara curang seperti ini. Jongsu kemudian bertanya kepada Kitae, kalau apakah dia selama ini telah mengatakan kalau dia sudah menyerah. Jongsu selama merayap dan ngesot tadi, tidak pernah sekalipun menyerah dan berniat untuk menghentikan pertarungan. Situasi kini telah berbalik. Kak Kitae yang awalnya berdiri dengan tegap, kini malah terduduk di lantai sembari memegang kaki kirinya yang telah patah. Dia mendengus dan mencoba untuk menahan rasa sakitnya. Jongsu kembali melanjutkan bahwa perkelahian ini bukanlah sebuah kompetisi pertarungan, tetapi Kak Kitae malah mengoceh tidak jelas dan tidak memperhatikan gerak-gerik lawannya dengan seksama. Apakah Kak Kitae tadi berpikir kalau dia sedang syuting film sehingga Kak Kitae cukup santai seperti tadi? Dalam pertarungan antara bajingan tentu tidak ada hal yang seperti itu. Yang terakhir bertahanlah yang akan menjadi pemenang dalam perkelahian ini. Kak Kitae hanya bisa menatap ke arah Jongsu dengan tatapan yang emosi. Dia tidak menyangka kalau anak bajingan ini malah menggunakan cara curang untuk bisa menang melawannya. Kitae mengkonfirmasi bahwa kaki kirinya beneran patah akibat pukulan dari Jongsu. Jongsu kembali memastikan kalau apakah perbuatan curangnya barusan menjadi masalah atau tidak. Dia sengaja untuk membawa knuckles ini dengan tujuan untuk berjaga-jaga saja. Dia hanya membeli satu untuk mengetes seberapa efektif benda ini sebenarnya. Dan rupanya, hanya dalam sekali pukulan saja, satu bahkan dua tulang akan patah dalam sekejap. Jongsu kemudian memperlihatkan ekspresi senyum liciknya. Dia beneran tidak menyangka kalau seniornya itu benar-benar merupakan orang yang baik. Bahkan Kitae tadi berniat untuk menggendongnya buat sampai ke klinik. Nah, karena sifat baiknya itulah, Jongsu pun cukup suka untuk bermain-main dengannya selama ini. Di lain sisi, Kitae terus saja mendengus dan memanggil nama Jongsu dengan keras. Namun di saat dia meneriaki nama Jongsu dan keras itu, secara tiba-tiba, satu serangan lagi langsung mengarah ke kepala bagian kiri dari Kitae. Yang dengan itu, Kak Kitae pun langsung kehilangan kesadaran dan otomatis pingsan di lantai. Jongsu dengan senyum percaya diri, sudah sangat yakin kalau dia sekarang sudah menang. Jongsu berhasil mengalahkan Kak Kitae yang terkenal kuat hanya dalam sekali serangan head punch doang. Ya, meskipun Jongsu sendiri menggunakan cara yang curang. Melihat apa yang terjadi di depannya, membuat semua orang yang menonton menjadi terdiam seketika. Mereka dengan keringat yang bercucuran di keningnya, sungguh tidak menduga akan melihat kejadian ini. Rekannya Kitae kemudian berteriak kepada Kitae dan menanyakan kalau apakah dia masih sadar atau tidak. Mereka mulai memanggil Jongsu dengan sebutan dasar keparat. Bukankah Jongsu sebelumnya telah berkata bahwa dia akan bertarung dengan menggunakan cara yang bersih? Tetapi apa yang terjadi malah di luar dugaan. Jongsu beneran seorang bajingan sialan dan dia benar-benar seorang keparat. Salah satu dari mereka bahkan mulai mendekat ke arah Jongsu dan memanggilnya berkali-kali. Dia menyebut Jongsu sebagai seorang pengecut karena malah berani bertarung dengan menggunakan cara yang curang. Menyadari rekan kita yang menghampiri dirinya, Jongsu dengan cepat langsung mengangkat tangan kanannya dan menonjok wajah depan dari rekan kita yang berani mendekat itu. Dan yang seperti kita duga,
rekan tersebut langsung turu setelah menerima serangan telak dari Jongsu. Melihat salah satu rekan mereka telah tumbang, membuat dua yang lain semakin kesal kepada Jongsu, dan mereka akan maju buat menghadapinya. Mereka berharap kalau Jongsu pada hari ini akan mati di sini sekarang juga. Di lain sisi, Jongsu kemudian mulai mengeraskan giginya, dan setelah itu dia pun berteriak dengan keras kalau dirinya lah yang merupakan orang terbaik di sekolah ini. Dialah yang terkuat dan dia jugalah yang menyandang gelar top atau teratas. Jadi jikalau ada yang tidak setuju dengan pernyataannya ini, maka Jongsu menyuruh mereka untuk secepatnya maju dan keluar untuk menghadapinya. Jongsu akan membunuh semua orang yang berani mengajak ribut dengan dirinya. Mendengar pernyataan Jongsu yang panjang lebar, seketika membuat situasi di rooftop menjadi hening. Rekannya Jongsu malah memberikan ekspresi yang senang sembari melirik ke arah rekannya dari Kak Kitae. Nah, setelah semuanya sudah terdiam, Jongsu pun mulai melirik ke arah Kitae dengan ekspresi yang bersalah. Kitae kini nampak tidak sadarkan diri, sehabis kepalanya ditonjok dan menggunakan knuckles milik Jongsu. Jongsu kemudian menyuruh rekannya yang bernama Jo Hyung untuk membawa Kak Kitae ke ruang UKS agar dia nanti bisa diobati. Jo Hyung dengan nada yang gagap menerima perintah dari Jongsu. Jongsu meminta kepada Jo Hyung untuk berhati-hati saat membawa Kak Kitae ke sana. Jangan sampai kepalanya terguncang saat dia mencoba untuk mengangkatnya. Jo Hyung dimintai oleh Jongsu untuk memindahkan tubuhnya dengan hati-hati dan juga secara perlahan-lahan. Jo Hyung di sini mengerti dengan permintaan dari Jongsu. Dia meminta Jongsu untuk jangan khawatir. Jo Hyung juga sebenarnya tidak menyangka kalau Jongsu rupanya berhasil menjadi yang terbaik di sekolah ini. Jongsu membenarkan ucapan dari Jo Hyung. Dia mengakui kalau dirinya lah yang merupakan orang terbaik saat ini. Nah, sejak saat itu, semua hal pun kini berada di dalam genggaman tangan dari Jongsu, baik itu Sun Bae atau senior maupun Hu Bae atau junior. Dan mereka semua telah mengikuti dan menuruti apa yang Jongsu katakan. Jongsu kembali menarik permen lollipop dari dalam mulutnya, sembari memperhatikannya dengan seksama. Sepertinya Jongsu sudah muak untuk memakan benda seperti ini lagi setelah dia berkuasa di sekolah. Namun di saat Jongsu ingin membuang lollipop itu, rekannya kemudian langsung datang menghampirinya dan dia melapor bahwa ada masalah yang harus Jongsu dengar. Jongsu bertanya kepada rekannya tersebut perihal apa yang telah terjadi. Rekannya melaporkan bahwa Kak Kitae pagi ini telah keluar dari sekolah. Mendengar kabar kalau Kitae keluar dari sekolah, tentu tidak langsung dipercayai oleh rekannya Jongsu. Dia kembali bertanya ke rekannya Kitae kalau apakah kabar itu benar adanya. Jongsu kembali mengemut permen lollipopnya dan dia dengan ekspresi marah langsung mengunyah lollipopnya sampai hancur. Rupanya Kak Kitae lebih memilih untuk keluar sekolah daripada menjadi bawahan dari Jongsu. Sebenarnya hal ini sudah sesuai dengan apa yang Jongsu harapkan. Mungkin saja Kitae memilih untuk keluar dari sekolah demi kebaikan Jongsu sendiri. Ya, karena bagaimanapun juga Kitae merupakan orang yang seperti itu. Setelah kabar Kitae keluar dari sekolah menyebar, Jongsu pun mulai melampiaskan kekesalannya yang telah dia pendam selama ini. Dia semakin berani membuli anak-anak yang lain setelah Kak Kitae resmi keluar dari sekolah. Orang-orang kini menyebutnya sebagai seorang pengkhianat, bahkan seorang bajingan yang tidak tahu berterima kasih. Tetapi semua sebutan itu kembali menjadi tenang saat mereka berada di hadapan kepalan tangan dari Jongsu. Setelah itu, Jongsu pun mulai membuat sebuah sistem pengumpulan uang dan akan menghabisi musuh-musuh yang berani mengganggu sistem yang telah dia buat. Itu semua dengan mudah dilakukan oleh Jongsu seiring berjalannya waktu. Dan berhubung tidak ada lagi orang kuat selain Kak Kitae di sekolah ini, maka Jongsu pun melantik dirinya sendiri sebagai seorang raja. Di sekolah tidak ada orang yang berani menentangnya, seperti melanggar aturan yang telah dia buat. Semuanya berjalan dengan sempurna. Sampai di hari, Jongsu kini melongo dengan mulut yang lebar, seakan tidak percaya dengan apa yang dia lihat. Dia melotot dan mencoba waspada terhadap orang yang ada di hadapannya saat ini. Ya, rupanya Taejin telah membawa Kim San buat menghadap langsung kepada Jongsu. Taejin dengan wajah cingirnya dengan bangga memamerkan Kim San di hadapannya. Dan Kim San malah membuat ekspresi datar dan seakan tidak tertarik dengan situasi ini. Jongsu tidak menyangka bahwa situasi krisis kini telah datang untuk mengganggu kenyamanan singgasana miliknya. Di sana nampak rekan-rekannya Jongsu yang telah dihabisi dengan mudah oleh Kim San seorang diri. Dan inilah yang membuat Jongsu menjadi waspada terhadap kehadiran dari Kim San. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya.
Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.